akan membahas itu adalah predikat. Apa yang dibahas? Perilaku mahasiswa yang bermasalah. Nah, itu adalah objek. Oleh karena itu, harusnya si tentangnya dihilangkan. Kenapa? Karena tentang kan membentuk keterangan. Nah, oleh karena itu, yang wajib hadir itu apa? Yang wajib hadir itu adalah objek. Kenapa? Karena kan verbanya membutuhkan objek. Nah, teman-teman tentu masih ingat ada beberapa verba atau kata kerja di dalam bahasa Indonesia itu kan jenisnya banyak ya. Ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek gitu ya. Masih ingat kan? Ada yang transitif, ada yang dwitransitif gitu ya. Itu adalah kata kerja. Contoh misalnya gini, yang membutuhkan objek biasanya apa namanya transitif misalnya. Hmm, apa ya? Hmm, ayah mengecat rumah. Nah, mengecat rumah, mengecat itu membutuhkan objek. Mengecat apa? Mengecat rumah. Ya, rumah dicat oleh ayah. Rumah ini adalah objek. Ada juga kata kerja yang dwitransitif, tidak hanya membutuhkan objek, tapi dia juga membutuhkan pelengkap. Jadi kehadiran dua-duanya harus ada. Contoh misalnya, ibu membelikan adik. Ibu subjek membelikan predikat, adik ini adalah objek. Kenapa adik objek? Karena bisa dipastikan, karena imbuhannya adalah me. Kemudian kan belum selesai kalimatnya, membelikan adik apa, gitu kan. Nah, maka kita butuh pelengkap. Pelengkapnya apa? Misalnya, ibu membelikan adik sepeda. Nah, sepeda ini adalah pelengkap, posisinya setelah objek. Nah, gitu ya. Jadi, itu adalah verba, kata kerja dwitransitif yang tidak hanya membutuhkan objek, di kalimat itu informasinya akan lengkap kalau ada predikat, kalau ada pelengkapnya. Oleh karena itu namanya verba dwitransitif yang membutuhkan objek juga, pelengkap juga. Ibu membelikan adik. Itu kan belum belum selesai informasinya. Apa membelikan apa si ibu? Oh, ternyata si ibu membelikan sepeda. Nah, ketika kalimatnya menjadi ibu membelikan adik sepeda, informasinya kan sudah lengkap. Jadi subjek, predikat, objek, pelengkap. Nah, itu namanya adalah verba, membelikan ini adalah verba dwitransitif. Tidak hanya butuh objek, tapi juga butuh pelengkap. Ada juga kata kerja yang tidak membutuhkan objek misalnya, yang nama istilahnya apa ya, intransitif. Nah, intransitif tidak membutuhkan objek. Contohnya misalnya, apa ya, misalnya dia menangis dengan pilu atau dia menangis dengan terseduh-seduh. Nah, dia menangis, dia subjek, menangis predikat. Nah, si menangis itu cukup dia menangis saja kan sudah jelas kalimatnya, atau dengan terseduh-seduh itu bukan pelengkap. Kenapa? Karena kan tadi diawali dengan. Kalau dengan itu membentuk apa? Membentuk keterangan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa si pelengkap dan keterangan bedanya, kalau pelengkap sama-samanya gini ya, sama-samanya posisinya bisa setelah predikat. Sama-samanya posisinya bisa setelah objek. Perbedaannya, kalau si pelengkap tidak diawali oleh preposisi, kalau si keterangan pasti diawali oleh preposisi. Bisa dipahami? Ya, silahkan. Mm-mm. Iya, bisa. Mm-mm. Bisa. Iya, bisa. Nanti setelah slide ini akan ada penjelasannya. Jadi ciri-ciri yang transitif, transitif itu biasanya imbuhannya seperti apa atau akhirannya seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, contoh yang ini misalnya, besok siang rapat pimpinan akan membahas tentang perilaku mahasiswa yang bermasalah. Si kalimat ini asalnya besok siang. Subjek ya, rapat pimpinan predikat besok siang keterangan rapat pimpinan subjek akan membahas predikat tentang perilaku mahasiswa yang bermasalah, itu kan awalnya keterangan karena diawali oleh si konjungsi tadi. Tapi kalau tentangnya dihilangkan, nah dia berubah menjadi si objek ya. Pertama bisa dipastikan perilaku mahasiswa yang bermasalah akan dibahas rapat pimpinan pada rapat pimpinan besok siang. Gitu. Nah, kita lihat ciri-cirinya di sini. Ini juga sebelum ke yang ciri-ciri objek transitif di transitif ya, peserta pelatihan, ini subjek, diharapkan predikat untuk memahami mengenai tata cara pengisian SPPT secara benar. Ini kan keterangan, karena kan ada untuk, kemudian mengenai secara benar. Padahal
diharapkan ini adalah verbanya membutuhkan objek. Kita lihat di sini contohnya. Nah, ini dia contohnya, predikat verbal, verba aktif dan pasif. Nah, transitif ini yang memerlukan biasanya imbuhannya adalah me saja misalnya, yang membutuhkan objek ya. Kemudian me sama kan, meng sama i gitu ya. Dui transitif juga memerlukan objek dan pelengkap. Nah, ini yang dui transitif berarti dia memerlukan objek dan pelengkap. Imbuhannya mengkan, meng i. Nah, dua-duanya ada, tapi kita harus kembali lagi lihat informasinya. Pokoknya si kalimat itu informasinya utuh atau tidak gitu ya. Kalau misalnya utuh, itu berarti sudah kalimat lengkap. Kalau misalnya informasinya tidak utuh berarti belum lengkap. Seperti tadi, ibu membelikan adik. Nah, membelikan adik kan ibu membelikan adik. Informasinya belum utuh, belum selesai. Si pendengar mungkin akan bertanya-tanya, ibu memberikan adik apa? Oleh karena itu informasinya agar lengkap, kita tambahkan pelengkap. Apa? Ibu memberikan adik sepeda, ibu membelikan adik buku gitu ya. Jadi itu dui transitif. Mekan. Mengkan itu sama seperti mengkan. Mekan. Mengkan, membelikan adik. Nah, ada yang semi transitif memerlukan pelengkap. Nah, ini tadi. Jadi yang semi transitif itu biasanya verbanya menggunakan imbuhan ber. Contoh misalnya, setelah ber itu pasti di depannya adalah pelengkap. Saya berjualan nasi padang. Nah, nasi padang ini adalah pelengkap karena tidak membutuhkan objek. Ya, kata kerja yang diawali oleh ber belakangnya selalu pelengkap. Karena apa? Karena tidak bisa dipasifkan. Ya, ada juga yang tidak memerlukan objek juga tidak. Langsung keterangan misalnya kayak seperti tadi siapa Dayat berlari dengan kencang misalnya. Dia berlari, dia berjalan gitu kan tidak perlu udah kalimatnya seperti itu aja sudah bisa dipahami gitu ya. Jadi kehadiran objek pelengkap itu dan keterangan itu wajib sangat tergantung pada verbanya. Jadi kalau verbanya transitif berarti ya wajib kehadiran objek. Kalau verbanya dui transitif berarti wajib kehadiran objek dan pelengkap. Gitu. Kalau misalnya si verbanya nggak perlu objek dan pelengkap ya udah yang penting ada subjek dan predikat aja gitu si kalimatnya. Gitu. Nah, kalimat pasif merupakan transformasi dari kalimat aktif sehingga semua kalimat aktif bisa dipasifkan gitu ya. Jadi si kalimat aktif bisa dipasifkan. Si kalimat objek di kalimat aktif bisa berubah menjadi subjek di kalimat pasif gitu ya. Ingat, objek di kalimat aktif bisa berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Contohnya kita lihat. Peserta pelatihan diharapkan untuk memahami mengenai tata cara pengisian SPPT secara benar. Tadi karena ada di sini adalah mengenai, maka dia membentuk keterangan. Oleh karena itu, peserta pelatihan subjek diharapkan predikat untuk memahami keterangan tata cara pengisian secara benar, itu adalah objek dan keterangan. Nah, sedangkan ini SPK, ya strukturnya. Perbaikannya seperti itu. Karena memahami apa? Memahami kan peserta pelatihan diharapkan memahami, kan itu sudah benar sebenarnya kalimatnya ada subjek dan predikat. Tapi informasinya belum lengkap, memahami apa? Nah, oleh karena itu si memahami itu merupakan verba yang membutuhkan objek karena tanpa objek si informasinya belum selesai gitu ya. Nggak mungkin kan peserta pelatihan diharapkan memahami. Meskipun ada subjek dan predikatnya, kalimat itu belum lengkap. Kenapa? Karena si verbanya membutuhkan informasi tambahan. Informasi tambahannya berupa objek. Apa yang harus dipahami oleh peserta pelatihan? Oh, tata cara pengisian SPPT. Gitu. Cara benar itu adalah keterangan secara benar. Keterangan bisa dipahami sampai sini? Jadi, kalau teman-teman membuat kalimat, lihat lagi bentuk asli kalimat utuhnya gitu ya. Jangan terpatok bahwa kita menulis kalimat itu, oh ini harus ada objeknya, oh ini harus ada keterangannya, lihat informasi secara utuh lagi. Jadi, apapun ketika kita membuat kalimat, tidak hanya terfokus pada struktur gramatika, tapi si fungsi kalimatnya. Apakah bisa dipahami baik, apakah informasinya lengkap, kembali ke sana. Jadi struktur gramatika itu baru ditentukan itu setelahnya. Benar nggak nih strukturnya? Ada subjek predikat tidak? Gitu. Tapi kejelasan informasi itu lebih penting gitu ya. Setelah itu cek gramatikanya. Bisa dipahami?
Oke. Kita lihat. Nah, demikian Muhammad Assegaf melaporkan dari Senayan. Nah, ini kira-kira perbaikannya seperti apa? Kurang objek, Bu. Nah, harusnya seperti apa? Misal demikian Muhammad Assegaf melaporkan informasi dari Senayan. Subjeknya siapa? Wih, Muhammad Assegaf. Demikiannya masih ada atau perlu dihilangkan? Hilangkan. Ya, Muhammad Assegaf melaporkan dari Senayan. Melaporkan apa gitu ya? Apa melaporkan informasi kah atau melaporkan apa gitu kan? Oleh karena itu dia membutuhkan objek bukan membutuhkan keterangan. Nah, dari Senayan kan keterangan. Oleh karena itu Muhammad Assegaf melaporkan informasi atau melaporkan berita, melaporkan peristiwa atau apa dari Senayan gitu. Kalau yang nomor 2 gimana? Memberikan. Ini sudah benar atau gimana? Coba perbaikannya seperti apa? Kalau dipasifkan. Gofar memberi novel baru kepada Wina. Berarti Gofar apa? Subjeknya. Memberikan Memberikannya predikat. novel baru Objek. kepada Wina. Keterangan. Keterangan. Ini sudah benar kalimatnya. Sudah benar? Kalau menurut saya sudah benar, Bu. Coba, mungkin secara informasi sudah benar, tapi secara gramatika kita pelajari ya. Sebelum kita bahas nomor ini, kita lihat contoh yang sebelumnya. Nanti sebelum itu, nanti kita kembali lagi ke sini. Kita lihat, timbulan objek biasanya berupa nominal atau frasa nominal, tadi sudah dijelaskan. Terletak sebelah kanan predikat. Tidak didahului oleh preposisi, karena kalau ada preposisi biasanya membentuk keterangan. Wajib hadir dalam kalimat kalau si verbanya itu adalah transitif atau dui transitif. Gitu ya. Dapat dikedepankan jadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, ini yang nomor 5. Untuk jawaban yang nomor 2 kita pelajari. Jadi si objek dalam kalimat aktif bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, informasi keduanya ketika dibalik harus sama, tidak boleh beda. Kita lihat contoh ini. Embo membelikan mie ayam untuk Vivian. Ya, ini sama kasusnya seperti yang tadi. Embo membelikan Vivian mie ayam. Jelas, kita memang bisa memahami kalimat ini tanpa memikirkan strukturnya gitu. Tapi kalau memang berbicara struktur dalam kalimat lisan, apalagi di dalam skripsi, apalagi di dalam karya tulis ilmiah gitu ya, dalam lingkungan akademik si kalimat ini harus benar-benar benar. Karena kalau dipasifkan itu akan tidak benar. Contoh, Emo membelikan mie ayam untuk Vivian, SPOK, SPOP. Itu sama saja dua-duanya mempunyai subjek dan predikat. Tapi dari segi makna ada kalimat yang tidak ada yang tidak berterima. Mengapa? Coba kalau kita balik. Kita lihat kasus yang kedua. Wulan memberi panjar kepada pemilik kos. Wulan memberikan panjar kepada pemilik kos. Dua-duanya ada subjek predikat memenuhi syarat penulisan kalimat. Tapi dua kalimat ini ada informasi yang tidak berterima kalau dipasifkan. Kita lihat yang ininya. Embo membelikan mie ayam untuk Vivian. Di poin yang tadi sebelumnya bahwa si objek dalam kalimat aktif bisa berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Mie ayam dibelikan Embo untuk Vivian. Embo membelikan siapa? Kan Embo subjek, membelikan predikat, mie ayam objek, untuk Vivian keterangan. Jadi kalau di pasif subjeknya mie ayam, predikatnya dibelikan. Embo objek untuk Vivian keterangan. Berarti si Embo membelikan apa dalam konteks kalimat pasif? Membelikan siapa? Vivian atau membelikan mie ayam? Vivian, Bu. Dalam konteks kalimat pasifnya, mie ayam, subjeknya kan mie ayam. Mie ayam dibelikan Embo. Siapa yang dibelikan Embo? Mie ayam atau Vivian? Vivian. Iya, yang dibelikan. Mie ayam. Jangan Mie ayam dibelikan mie ayam.
mie ayam atau si Vivian? Lihat kalau secara makna kan memang udah jelas ya si Vivian lah, nggak mungkin si Embo membelikan mie ayam. Masa si Embo membelikan mie ayam? Iya, itu dalam informasi yang berterimanya. Tapi kalau kita lihat struktur gramatikanya di dalam kalimat pasif ini, mie ayam dibelikan Embo. Siapa yang dibelikan Embo? Mie ayam. Nah, gitu. Nah, di sini yang dibelikan Embo mie ayam bukan si Viviannya, karena kan si Viviannya keterangan. Ingat, si kalimat ini kenapa seperti itu? Karena kan kalau kalimat aktif, subjeknya berubah menjadi objeknya berubah menjadi subjek. Berarti si Embo membelikan apa? Ya membelikan mie ayam. Harusnya si Embo membelikan siapa? Membelikan si Vivian mie ayam. Gitu. Jadi kalimat yang tepatnya adalah Embo membelikan Vivian mie ayam. Siapa yang dibelikan Embo? Si Vivian. Apa yang dibelikan? Mie ayam. Nah, oleh karena itu, si verba membelikan ini ternyata tidak hanya butuh objek, tapi dia juga butuh pelengkap. Gitu, objeknya tuh orang. Karena kan yang dibelikan orang. Contoh, Vivian dibelikan Embo mie ayam. Siapa yang dibelikan Embo? Si Vivian. Apa yang dibelikan si Embo? Ikan mie ayam. Gitu. Kalau kalimat yang nomor pertama, siapa yang dibelikan Embo? Mie ayam. Apa? Kepada siapa? Vivian. Kan itu tidak berterima. Gitu. Bisa dipahami? Iya, ini yang contoh duit transitif. Nah, kalau duit transitif itu berarti seperti itu. Jadi harus dicek juga kalimat pasifnya. Jangan sampai si pasifnya tidak berterima. Ini tidak hanya membutuhkan objek, tapi dia membutuhkan pelengkap. Tapi kalau kalimat Berarti salahnya karena untuk Vivian itu keterangan, sedangkan kita perlunya pelengkap tadi ya Bu, objek dan pelengkap. Iya betul, iya betul, iya. Baik. Karena kalau dipasifkan kan mie ayam dibelikan Embo Vivian. Kalimatnya tidak berterima. Kenapa? Karena kan nggak mungkin Embo membelikan mie ayam. Harusnya Embo membelikan Vivian. Apa yang dibelikan Embo? Si mie ayam. Jadi nomor 2, Embo membelikan Vivian mie ayam. Si Vivian ini objek, mie ayam itu adalah si pelengkap. Gitu. Bisa dipahami? Kalau nomor 3, kalau ini dia hanya butuh objek saja. Contoh, Embo membeli. Nah, menggunakan imbuhannya me saja. Membeli saja. Embo membeli mie ayam untuk Vivian. Bukan membelikan ya. Membeli mie ayam untuk Vivian. Kalau dipasifkan, mie ayam dibeli Embo. Siapa yang dibeli Embo? Apa yang dibeli Embo? Mie ayam. Ingat, kalau membelikan itu kan melakukan sesuatu untuk orang lain, me kan. Mengambilkan. Apalagi mengambilkan, kemudian apalagi membukakan. Itu aktivitas atau verba yang kita lakukan bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Oleh karena itu kan biasanya verba yang mengikutinya adalah orang. Saya membukakan apa untuk siapa gitu ya. Jadi aktivitas itu adalah untuk orang lain. Oleh karena itu dibelikan Embo. Siapa yang dibelikan Embo? Nggak mungkin mie ayam kan, si Vivian. Oleh karena itu kalau verbanya adalah membeli, itu berarti boleh hanya diikuti oleh objek saja. Embo membeli mie ayam untuk Vivian. Kalau dipasifkan, mie ayam dibeli Embo. Apa yang dibeli Embo? Mie ayam. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kita kembali ke yang ini. Nih, Gofar membeli novel baru kepada Wina. Nah, berarti kalimat ini perbaikannya seperti apa? Berarti subjek Gofar memberikan. Nah, memberikan predikat novel baru objek kepada Wina keterangan. Nah, ini kasusnya sama. Jadi perbaikannya seperti apa? Gafar memberi novel baru kepada Wina atau Gafar memberikan Wina novel baru? Yang tepatnya yang mana? Gafar memberikan Wina novel baru atau Oke, memberikannya tepat. bisa diganti memberi saja, Bu. Oke, tepat. Kalau dipasifkan, kalau menggunakan memberikan berarti Wina. Berarti novel baru diberikan Gafar kepada Wina. Oke, itu. Oh, masa? Enggak. Tadi Gafar memberikan Wina novel baru. Oh iya, novel baru diberikan Wina ke Gafar. Oke, seperti itu. Berarti dia tidak hanya butuh objek, tapi butuh pelengkap. Seperti itu. Tapi kalau Gafar memberi Wina
memberi novel baru itu bisa ya. Membeli. Sampai sini bisa dipahami? Kalau nomor 3? Sama ya, oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, jadi silakan dikerjakan. Ini minggu depan kita pelajari ya, ini nih, kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Saya harap teman-teman baca dulu, kemudian setelah baca, catat materi-materi apa dari PowerPoint ini ya, nih ada setengah lagi yang tidak teman-teman pahami, catat, lalu tanyakan ya, biar nanti diskusinya lebih hidup gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oh, ternyata ini udah mau habis waktunya. Sudah? Kalau sudah, kita tutup. Sudah bisa dipahami ya? Ini gimana? Bu, Ada izin ya sudah bertanya. dikirimkan? Sudah gimana? Iya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, gimana? Apa ada cara lain ya, Bu, untuk mengecek kebenaran kalimat itu selain dipasifkan gitu, Bu? Kan dari tadi Ibu tuh mencoba bertanya tuh, coba dipasifkan. Apa ada cara lain tuh? Sebenarnya kalau yang dipasifkan itu hanya untuk kalimat yang membutuhkan objek saja. Kalau cara yang lain untuk mengecek kebenaran kalimat, ya tentukan saja ada subjek dan predikatnya saja. Tidak, kalau misalnya memang sudah ada subjek dan predikatnya, kemudian informasinya lengkap, itu sudah kalimat efektif gitu ya. Tapi kalau misalnya dia butuh objek, berarti memang harus ada objeknya. Cara yang benarnya, khawatir si kalimat itu ternyata tidak hanya butuh objek tapi butuh pelengkap, coba dipasifkan karena kan itu akan mengecek kebenaran maknanya. Nah, cara yang paling mudah sebenarnya adalah informasinya lengkap. Kalau informasinya lengkap, ya sudah, itu berarti kalimatnya bisa dipahami gitu ya. Pasti ada struktur subjek dan predikatnya. Contohnya misalnya seperti contoh yang tadi, misalnya tidak punya tidak punya objek, harusnya ada objek, ternyata tidak ada objek, ternyata memang informasinya juga kan tidak lengkap. Contohnya misalnya apa ya yang tadi? Nah ini, peserta pelatihan diharapkan memahami misalnya hanya ada subjek dan predikat saja. Kalau kita lihat tanpa melihat gramatikanya, tiba-tiba ada seseorang, ada guru atau dosen yang atau misalnya siapa ketua apa gitu, atasan teman-teman mengatakan para peserta pelatihan diharapkan memahami gitu. Sebenarnya kalimatnya kalau dilihat dari subjek dan predikat sudah ada subjek dan predikatnya, tapi kok informasinya nggak lengkap gitu. Kira-kira memahami apa? Nah, itu berarti butuh objek. Caranya ya udah pasifkan saja. Itu berarti dia objek atau bukan. Nah, itu sebenarnya untuk mengecek kebenaran struktur gramatika. Lagi-lagi kebenaran kalimat itu ditentukan oleh seberapa jauh informasi tersebut lengkap atau tidak. Cara memahami informasi dan lengkap atau tidak ya bisa dipahami dengan baik tidak informasinya. Atau ketika ada seseorang yang masih bertanya-tanya, misalnya tidak memahami informasinya, bisa jadi kalimat yang diberikan itu tidak lengkap. Sama seperti tadi, peserta pelatihan diharapkan memahami, kan apa sih memahami apa gitu kan tidak lengkap informasinya. Jadi pertama, cek unsur wajib kalimatnya sudah ada atau tidak. Yang kedua, cek apakah verbanya itu adalah transitif atau intransitif. Yang ketiga, informasinya lengkap atau tidak. Udah, seperti itu sih caranya. Cara mudahnya kalau mengerjakan UTS ya. Kalau UTS untuk kebenaran informasinya lengkap atau tidaknya seperti itu. Kalau kalimat lisan kan kita tidak perlu mengecek, oh ini subjeknya, oh kamu berbicara nggak ada subjeknya loh, katanya nggak kayak gitu kalau kalimat lisan. Tadi sudah saya katakan, tergantung konteks. Nah tapi ini untuk kalimat tulis, apalagi di dalam ragam tulis akademik gitu ya. Begitu, dipahami? Baik, Bu. Terima kasih. Ini ya untuk minggu depan ya, ini dibaca ya, ditulis kesulitannya atau teman-teman materi yang nggak bisa dipahaminya di mana ya. Oke, ada pertanyaan? Ibu ingin bertanya. Iya, silakan.
Tentang verba intransitif sama verba pasif, Bu. Itu apakah Verba belakangnya selalu pelengkap? Oh, kalau yang belakangnya selalu pelengkap setelah objek itu pasti verba dui transitif. Yang kalau dui itu berarti dia tidak hanya, dui itu kan dua ya. Dia tidak hanya butuh objek, tapi dia juga butuh pelengkap. Kalau yang transitif